Salam saudara-saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Semoga saudara-saudara selalu dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan bersama tertulis dalam Rut 1 ayat 16 dan 17. Rut 1 ayat 16 dan 17. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah Batak mengatakan, "Tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang. Tugu ni dok ni uhum, tuguan ni dok ni padan." Emma tutu. Artinya saudara-saudara, sekuat-kuatnya ikatan hukum, lebih kuat ikatan janji. Bagi orang Batak, janji itu adalah komitmen yang harus dijalankan, bahkan sampai generasi ke generasi berikutnya. Bagi orang Batak, janji itu disebut padan. Ada janji atau padan di antara marga-marga Batak. Sebagai contoh, padan antara marga Nenggolan dan Siregar, padan marga Sitompul dan marga Tampu Bolon, padan marga Sihotang dan marga Lumban Gaul, padan marga Sitorus dengan Hutajulu, dan lain sebagainya. Janji atau padan itu disebut tidak tertulis. Padan dalam kehidupan orang Batak itu tidak tertulis, namun sangat kuat dan teguh diyakini serta dipedomani. Tidak boleh ada yang melawan atau melanggar, sebab dikhawatirkan pasti menimbulkan efek kurang sedap. Nah, di kekristenan juga saudara-saudaraku, janji atau komitmen sangatlah penting. Janji dengan sesama manusia, terlebih janji kepada Tuhan. Demikian juga dalam gereja. Proses pemberkatan pernikahan diawali dengan acara ikat janji atau marpadan di Joloni di Batak, yang biasanya dilakukan 2 minggu sebelum acara pemberkatan nikah. Mengikat janji inilah yang disebut dengan martupol. Dalam kegiatan martupol dilibatkan sejumlah pihak. Sejumlah pihak keluarga berdasarkan dalihan natulu itu, yaitu dari pihak paranak dan perburu. Partupolon merupakan pengikatan janji iman antara kedua mempelai dan kedua pihak dari paranak dan perburu, dengan didampingi oleh pelayan atau hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang melakukan ikatan perjanjian, yaitu antara lain Adam dan Tuhan, Abraham dan Tuhan, Ishak dan Yakub, dan juga di dalam khotbah kita hari ini
antara Ruth dan Naomi. Kita bisa melihat di sana setiap yang taat melaksanakan perjanjian, maka mereka akan hidup berbahagia. Tetapi yang melanggar perjanjian itu, seperti Adam kepada Tuhan, dia akhirnya mengalami kesusahan. Salah satu contoh adalah Ruth, wanita Moab, menantu Naomi. Belum lama menikmati kebahagiaan dalam berumah tangga, bencana terjadi. Keadaan menjadi berubah seketika. Suami Naomi meninggal. Demikian juga kedua anak laki-lakinya. Jadi Ruth tidak hanya kehilangan mertua laki-laki, tetapi juga kehilangan suaminya. Ditambah lagi bencana kelaparan sedang melanda seluruh negeri. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, Naomi meminta Ruth untuk pergi meninggalkan dia. Namun Ruth berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Itu tadi Rut 1 ayat 16-17. Nah, Rut mengambil keputusan yang tidak mudah dilakukan. Bahkan ia berjanji apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Naomi, mertuanya, dan akan setia hingga maut memisahkan. Luar biasa, saudara-saudaraku. Tidak semua orang bisa setia di tengah kesulitan dan penderitaan seperti ini. Ketika keadaan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diharapkan lagi, dapatkah kita tetap setia seperti Rut ini? Rut tidak hanya setia, ia juga seorang yang taat. Ini bisa dilihat dari pernyataannya. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Itu menunjukkan ketaatannya kepada mertuanya itu. Nah, ketaatan Rut ini bukan karena terpaksa, tetapi ia lakukan dengan sepenuh hati. Nah, saudara-saudaraku, kesetiaan dan ketaatan Rut tidak sia-sia. Tuhan memperhatikannya. Dia selalu memberikan upah kepada setiap orang yang berlaku setia dan taat. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan memberkati Rut. Nah, firman Tuhan mengatakan akhirnya Rut diperistri oleh Boas. Boas adalah seorang yang kaya raya. Dan mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Dan Obed ini adalah kakek dari Raja Daud. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa tips yang ditawarkan oleh Rut dalam perikop firman Tuhan hari ini. Tips yang ditawarkan Rut untuk membangun keluarga yang baik. Yang pertama itu untuk mengurangi ketegangan. Jangan mudah marah karena hal-hal remeh. Itu yang pertama, untuk mengurangi ketegangan, jangan mudah marah karena hal-hal remeh. Sering sekali itu dalam keluarga, dalam berumah tangga, hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele sering sekali menjadi marah. Padahal sebenarnya hal-hal yang remeh, hal-hal yang sepele itu tidak perlu dimarahkan. Nah, untuk mengurangi ketegangan, Rut mengatakan jangan mudah marah karena hal-hal remeh. Dari kisah Rut ini kita bisa belajar. Yang kedua, pelajarilah budaya dari keluarga suami dan juga budaya di keluarga istri. Pelajarilah budaya dari keluarga suami dan juga budaya di keluarga istri. Budaya maksudnya di sini adalah kebiasaan-kebiasaan di keluarga masing-masing yang dipelihara dengan baik dan juga kita anggap baik.
Sebagai contoh, kalau keluarga pasangan kita adalah keluarga Kristen yang baik, suka berdoa, maka kita juga harus menjadi pendoa, bukan malah tidur ketika keluarga pasangan kita berdoa. Lalu yang ketiga, jangan percaya gosip dari pihak lain dan jangan mudah cerita masalah kita kepada sembarangan orang. Nah, ini perlu ini. Jangan percaya gosip dari pihak lain dan jangan mudah cerita masalah kita kepada sembarangan orang. Kebanyakan masalah keluarga termasuk antara mertua dan menantu adalah adanya laporan cerita-cerita. Laporan cerita-cerita yang disertai bumbu dari orang lain. Misalnya ipar atau keluarga lain atau juga tetangga. Laporan-laporan dari mereka inilah yang ditambahi bumbu-bumbunya. Mungkin kita lagi jengkel sehingga kita ceritakan masalah kita kepada orang lain. Nah, ini saudara-saudaraku sangat berbahaya. Karena ketika dilaporkan atau diceritakan kembali, sudah pasti akan berisi tambahan yang bisa memperuncing konflik. Itu sebabnya setiap pasangan agar tidak mudah percaya kepada cerita-cerita pihak ketiga tentang masalah internal keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudara-saudara, tips yang keempat, hindarilah pikiran negatif mengenai pasangan kita dan keluarganya. Hindari pikiran negatif mengenai pasangan kita dan keluarganya. Ingat saja, jika perilaku negatif dibalas negatif, maka seringkali hasilnya tidak menggembirakan. Membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sikap iblis. Membalas kebaikan dengan kebaikan adalah sikap dunia. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan adalah sikap anak-anak Tuhan. Amin. Hindari pikiran negatif, itu yang keempat. Yang kelima, bersabar dan berdoa. Ini saran yang sangat penting, saudara-saudara. Karena tidak ada keluarga yang langsung semua beres 100%. Pasti ada saja kekurangan dan kelemahan. Yang penting bagaimana kita bersabar dan selalu berdoa. Lalu tips yang keenam, bila terjadi konflik antara mertua dan menantu, bagaimana seharusnya suami bertindak? Nah, bagaimana coba? Di pihak manakah suami kita berdiri? Apakah dengan orang tua atau pasangan? Jawabannya harus jelas. Bahwa suami itu harus berdiri di samping pasangannya. Loyalitas sudah harus berpindah dari orang tua ke pasangan. Artinya saudara-saudaraku, suami harus berpihak kepada istrinya lebih daripada kepada orang tuanya. Alasannya adalah bahwa kedua pasangan yang sudah menikah sudah menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24-25. Sudah menjadi satu daging. Sehingga setiap pasangan itu harus berada di pihak pasangannya, bukan lagi berada di pihak orang tuanya. Dan dia sudah harus meninggalkan orang tuanya, saudara-saudara. Itu berarti prioritas ada pada pasangan dan bukan kepada orang tua. Nah, ini tidak berarti kita tidak menghormati orang tua. Justru kita harus taat kepada firman Tuhan daripada kepada manusia. Pasangan sudah menjadi satu dan bukan lagi dua. Bila salah satu dicubit, harusnya kita berdua merasakan sakitnya. Bukan hanya seorang yang sakit, tetapi bersama-sama mengalami rasa sakit itu. Ia tidak akan membiarkan pasangannya disakiti. Karena itu, hakikat dari pernikahan Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, inilah tips-tips yang bisa kita renungkan dari kisah Rut ini, dari kisah kesetiaan Rut ini terhadap mertuanya. Dan inilah kisah-kisah Rut inilah yang bisa kita pedomani bagaimana menunjukkan kesetiaan kita kepada pasangan kita, terkhusus bagi saudara-saudara berdua yang saat ini hendak mengikat perjanjian nikah. Setialah.
dan selalulah mengandalkan Tuhan. Bangunlah keluargamu dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan merenungkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan mengerti dan kami bisa belajar dari kehidupan Rut yang setia kepada mertuanya. Demikian juga kami biarlah meneladani kesetiaan itu, kesetiaan kepada Tuhan dan kesetiaan kepada pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.